Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rasti Ayonanta dengan NPM 2275342 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi penyusunan tugas akhir yang berjudul Implementasi Database Kesehatan Mental menggunakan MySQL. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada bab 1 yang berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan tinjauan pustaka, dan bab 3 metode pelaksanaan. Selanjutnya di sini terdapat latar belakang dari judul yang saya buat. Kesehatan mental adalah ketika perkembangan fisik, intelektual, dan emosional seorang berkembang harmonis seiring dengan pembentukan keserasian dan penyusunan diri dengan lingkungannya, yang didasarkan pada iman dan ketakwaan untuk mencapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat. Kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, kematangan, kondisi psikologis, agama, sikap terhadap masalah hidup, dan keseimbangan dalam berpikir, serta faktor eksternal seperti keadaan ekonomi, budaya, kondisi lingkungan fisik, dan mental. Nah, menurut Novianti dan Wibisono 2021, terdapat 60 juta kasus bipolar, 47,5 juta kasus demensia, serta masalah depresi dan skizofrenia. Hampir setengah dari 75% masalah kesehatan mental serius muncul pada usia 15 hingga 25 tahun. MySQL ini sebagai sistem basis data yang cepat, teruji, dan mudah digunakan. Di sini kita menggunakan MySQL karena dia menawarkan solusi untuk mempermudah bantuan kesehatan mental tanpa harus pergi ke psikolog, yang dapat berdampak positif bagi kualitas hidup, kesehatan fisik, hubungan sosial, dan karir seorang. Itu menurut jurnal dari Maritza 2015. Selanjutnya, tujuan dari proposal ini adalah agar mahasiswa dapat memahami konsep database dan dapat menggunakan sebuah sistem menggunakan MySQL. Selanjutnya, manfaatnya dapat mempermudah pengerjaan akses kesehatan mental dengan MySQL dan dapat membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan mental. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Di dalam faktor-faktor tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, dan kematangan, kondisi fisiologis, agama terhadap sikap masalah hidup, keseimbangan dalam berpikir. Terus yang kedua ada faktor eksternal yang berisikan keadaan ekonomi, budaya, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, implementasi data MySQL. Menggunakan MySQL untuk mengelola data kesehatan mental adalah langkah inovatif yang dapat mempermudah akses dan mengelola informasi terkait kesehatan mental. Implementasi ini juga mencakup beberapa aspek, yaitu bisa menyimpan data, lalu mengakses data, dan menganalisis data. Selanjutnya, di sini saya menambahkan pembahasan tambahan terkait masalah kesehatan mental yang umum ditemui, antara lain bipolar sekitar 60 juta kasus, demensia sekitar 47,5 juta kasus. Yang ketiga, depresi sekitar 35 juta kasus dan skizofrenia sekitar 21 juta kasus. Ini terdapat dalam jurnal menurut Novianti dan Wibisono 2021. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Untuk tempat dan waktunya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Komputer, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan mulai Januari hingga Juni 2024. Selanjutnya, di sini juga kita akan menyiapkan sebuah bahan dan alat
yang terdiri untuk bahannya sendiri kita menggunakan data kesehatan mental dari sumber yang terpercaya. Lalu ada juga software MySQL untuk membuat database-nya, lalu menggunakan PHP juga, dan terakhir ada dokumentasi. Untuk alatnya sendiri kita menggunakan komputer atau laptop, lalu kita menggunakan server dan hosting juga internet. Untuk prosedur kerjanya, kita di sini prosedur kerjanya adalah pertama kita akan mengumpulkan sebuah data. Setelah data itu terkumpul secara efisien atau data itu terkumpul dari sumber yang terpercaya, lalu pengumpulan data ini nantinya kita akan buat desain basis data. Selanjutnya, setelah kita membuat desain basis datanya, kita akan implementasikan basis data tersebut. Setelah kita mengimplementasikan basis datanya, lalu kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi dari implementasi basis data tersebut. Lalu kita bisa melakukan pengujian dan validasi. Yang terakhir ada dokumentasi. Selanjutnya ada pengamatan dan analisis data. Jadi pengamatan ini berfungsi untuk mengamati bagaimana data kesehatan mental disimpan dan diakses menggunakan database MySQL. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini kita menganalisis efektivitas basis data dan menganalisis bagaimana aplikasi membantu dalam meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan mental. Di sini ada beberapa daftar pustaka dari jurnal ilmiah yang saya ambil. Yang pertama ada dari Maritza 2015 tentang pengaruh kematangan beribadah haji terhadap kesehatan mental pada individu yang telah melaksanakan. Lalu yang kedua ada jurnal ilmiah dari Novianti dan Wibisono 2021. Itu tentang upaya promotif dan preventif kesehatan jiwa melalui deteksi dini berbasis web. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.